Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti SDMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan, guru di SMP Negeri 9 Kota Surakarta, serta yang berbahagia rekan-rekan P3K angkatan 1 di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat sempat sehingga bisa menghadiri kegiatan seminar orientasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Bukhari Ramadan terkait dengan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi tingkatan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sebelum kita mulai kegiatan, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan utama dengan berdoa, kemudian acara ini pemaparan dari seminar yang disampaikan oleh Bapak Bukhari, kemudian tanya jawab, terakhir penutup. Untuk menghemat waktu, mari kita buka kegiatan sore ini dengan berdoa. Menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Semoga Tuhan Yang Maha mendapatkan berkah melimpah untuk kita semuanya. Amin. Langsung acara ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita terkait dengan seminar hasil orientasi dengan judul identifikasi hasil belajar siswa menggunakan modifikasi pembelajaran auditory, visual dan kinestetik pada mata pelajaran PJOK materi bola basket. Kepada Bapak Bukhari Ramadan SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terhormat Ibu Siti SDMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Surakarta, sekaligus sebagai mentor orientasi saya di orientasi P3K tahun 2025. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia dalam kesempatan siang hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil orientasi saya berjudul tentang identifikasi hasil belajar siswa menggunakan modifikasi pembelajaran auditory, visual dan kinestetik pada pelajaran PJOK materi bola basket. Oke, baik, di sini saya sampaikan sedikit tentang biodata saya. Nama saya Bukhari Ramadan SPD dengan nomor P3K 200211 2024 21102. Jabatan guru alih pertama, guru PJOK. Unit kerja SMP Negeri 9 Kota Surakarta, angkatan 1 pada orientasi P3K tahun 2025 ini. Yang pertama di sini ada bab 1. Kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah salah satu jenis aparatur sipil negara atau ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau bisa disebut dengan P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Di sini kita masuk pada maksud dan tujuan. Untuk maksud pelaksanaan orientasi itu sendiri ada 2 poin. Yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang selanjutnya tujuan pelaksanaan orientasi. Untuk tujuan sendiri ada 2 poin. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintahan.
Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk waktu dan tempat sendiri, waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai pada tanggal 16 Mei tahun 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2025. Untuk tempat pelaksanaan orientasi sendiri dilaksanakan di unit kerja masing-masing dan unit kerja saya di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Di sini kita masuk pada bab 2, nilai etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Di sini terdapat visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk visinya sendiri ada 7 poin. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Untuk yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusi. Untuk yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Untuk bab 3 sendiri, nilai dan etika organisasi. Seperti hari tadi, untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya ada 3 poin. Yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Yang ketiga, nilai dan etika organisasi di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Seperti Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di sini SMP 9 juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya adalah bertakwa, berprestasi, berintegritas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Untuk visinya sendiri yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental untuk menumbuhkan penghayatan dan ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Untuk yang kedua, melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui keteladanan, bimbingan sholat zuhur berjamaah, dan baca Al-Quran serta kegiatan ekstrakurikuler kerohanian. Untuk poin yang ketiga, membudayakan sikap positif, disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab sehingga setiap warga sekolah memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. Untuk yang keempat, melaksanakan kegiatan bimbingan prestasi akademis siswa untuk meningkatkan kemampuan akademis dan mempersiapkan untuk mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional atau bisa disebut dengan OSN. Untuk poin yang kelima, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga dan seni untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga dan mempersiapkan mengikuti lomba Olimpiade Olahraga Seni Nasional atau biasa disebut dengan O2SN. Untuk poin yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Untuk yang ketujuh, melaksanakan pembiasaan kegiatan literasi di sekolah. Yang kedelapan, melaksanakan pembinaan kedisiplinan bagi warga sekolah dengan pemberlakuan tata tertib siswa dengan sistem poin dan presensi elektronik bagi guru dan karyawan. Untuk yang kesembilan, memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki. Untuk poin yang ke-10, mengembangkan semangat prestasi, cerdas, terampil, dan mampu berkompetisi secara global. Oke. Ini poin yang ke-11, melaksanakan kegiatan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Untuk poin yang ke-12, melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk poin yang terakhir, poin yang ke-13 mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi air yang berwawasan lingkungan. Di sini ada tujuan SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Di sini ada 7 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peningkatan peran kegiatan, yang kedua adalah meningkatkan peringkat sekolah, yang ketiga menjaga nama baik sekolah,
Yang kelima, peningkatan minat baca peserta didik. Yang keenam, peningkatan kemampuan penggunaan media. Dan yang ketujuh, peningkatan peran laboratorium IPA, bahasa komputer, kesenian untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Di sini tugas utama guru yang pertama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang kedua, beban kerja guru paling sedikit adalah 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Beban kerja guru BK paling sedikit 150 peserta didik dalam 1 tahun. Di sini ada kewajiban guru, tanggung jawab guru, wewenang guru. Yang pertama adalah kewajiban guru merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi undang-undang, dan memelihara memupuk persatuan dan persatuan bangsa. Untuk tanggung jawab guru sendiri adalah menyelesaikan tugas utama dan berkewajiban mendidik. Untuk wewenang guru sendiri adalah memilih dan menentukan materi, strategi, metode pembelajaran, dan alat penilaian. Yang keempat adalah rencana dan hasil kerja. Yang pertama, identifikasi isu. Di sini untuk identifikasi isu ada 2 poin. Yang pertama adalah terlihat merasa bosan siswa terhadap pembelajaran dengan metode drama pada mata pelajaran PJOK di SMPN Negeri 9 Kota Surakarta. Untuk identifikasi isu yang kedua, kurangnya daya tangkap siswa terhadap metode drama mata pelajaran PJOK di SMPN Negeri 9 Kota Surakarta. Untuk isu yang diangkat, kurangnya pemahaman dan rasa bosan pada metode pembelajaran ceramah mata pelajaran PJOK di SMPN Negeri 9 Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat, identifikasi hasil belajar siswa menggunakan modifikasi pembelajaran auditori, visual, dan kinestetik pada mata pelajaran PJOK materi bola basket. Dan ini adalah rencana kerja menengah saya dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Untuk tahun pertama sendiri, yang pertama adalah mencari tahu apa yang membuat siswa menjadi kurang semangat dan kurang termotivasi dalam belajar PJOK. Untuk hasil outputnya sendiri, mengetahui kesulitan dan menurunnya semangat belajar siswa pada mata pelajaran PJOK, sehingga guru mempunyai bayangan untuk merancang pembelajaran yang interaktif dan komunikatif antar siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa. Untuk tahun kedua sendiri, tahapan kegiatannya adalah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran dan siswa yang lainnya, dan mengenal pembuatan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Untuk hasilnya atau output, terciptanya media pembelajaran atas diskusi dari guru ataupun siswa dan mentor yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dapat dilakukan dalam pembelajaran. Untuk tahun ketiga sendiri, tahapan kegiatannya adalah merancang pembelajaran yang berbeda melalui gaya pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik sehingga dapat memotivasi siswa. Untuk outputnya sendiri, memberikan siswa pembelajaran yang baru pada siswa sehingga dapat menumbuhkan semangat dan motivasi untuk lebih giat dalam pembelajaran PJOK. Untuk tahun keempat sendiri, tahapan kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran gaya audio, visual, dan kinestetik dengan penyampaian mudah dipahami oleh siswa. Untuk output dan atau hasilnya, memberikan pemahaman bagi siswa pembelajaran PJOK dapat dikolaborasikan dengan media elektronik sehingga dapat tercipta pembelajaran yang modern. Untuk tahun 5 atau tahun terakhir sendiri, guru melakukan penilaian hasil belajar melalui gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, dan siswa melakukan refleksi di akhir pembelajaran terkait pembelajaran yang telah diberikan sehingga dapat digunakan guru untuk mengevaluasi kembali dan memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Output atau hasilnya yang pertama adalah terciptanya pembelajaran PJOK yang lebih modern dengan mengkolaborasikan media elektronik. Dan yang kedua, sebagai bahan refleksi bagi guru dan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga dapat lebih berinovasi. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan mentoring sendiri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari hasil asesmen dan refleksi yang dilaksanakan, guru dapat memberikan siswa pembelajaran yang berbeda, baru, menarik, dan menumbuhkan motivasi siswa
sehingga pembelajaran PJOK dapat digunakan sebagai pembelajaran yang baik diri dan mengembangkan minat dan bakat siswa di bidang akademik. Kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Sesuai dengan visi dari SMA Negeri 19 Kota Surakarta, yaitu memberikan pelayanan pendidikan, pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan secara efektif sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minat potensi yang dimiliki. Berikut tadi hasil dari orientasi saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Bupati Ramadan SPT yang sudah melaporkan hasil seminar yang sudah dilaksanakan selama 9 hari ini. Selanjutnya, kalau sudah saya jawab kepada Ibu Similah Vice President satu komentar dapat dikatakan. Oke, terima kasih. Mungkin tayangannya bisa dikembalikan di RHK di bab 4 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mas Bupati Ramadan SPT sudah selesai membuat laporan orientasi pengelolaan nilai dan pendidikan pada instansi pemerintahan Jakarta, Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Pandangan mengambil inovasi dengan judul identifikasi hasil belajar siswa menggunakan modifikasi pembelajaran auditori, visual, dan kinestetik pada mata pelajaran PJOK untuk materi bola basket. Saya hanya ingin mengetahui perasaan panjenengan dan memantapkan kembali sebagai seorang P3K yang nantinya panjenengan selama kurang lebih 5 tahun di tahun pertama ini bisa mantap ya, bisa bersama-sama membersamai anak didik SMP Negeri 9 Kota Surakarta menuju anak-anak yang berprestasi. Pada saat panjenengan merencanakan rencana kerja anak ini, bisa kalian ceritakan secara ringkas saja kalau kalian hubungkan dengan pemerintah Kota Surakarta yang selalu kita harus berakhlak, dihubungkan dengan apa yang sudah kalian lakukan dan akan dengan laksanakan di tahun kedua, 3, 4, 5. Itu apakah ada relevansinya atau mungkin ada keterkaitan dengan berakhlak yang harus kita miliki sehingga kita benar-benar menjadi seorang ASN yang berakhlak? Bisa dijelaskan secara singkat saja supaya lebih mantap dulu ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Sudilan Pak SPDMD selamat sekolah. Saya izin menjawab Ibu. Yang pertama untuk berakhlak sendiri, saya mau menjelaskan terlebih dahulu untuk berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan manusia adaptif dan kolaboratif. Oke. Di sini untuk saya sendiri, biasanya ketika waktu pertama kali saya mengejar, saya memberikan sebuah sebuah
membentuk karakter mereka, membentuk sikap mereka, sehingga nantinya ke depannya mereka akan terbiasa dengan peraturan yang ada di SMP 9, sehingga nantinya mereka mempunyai karakter yang bagus dan karakter yang sesuai dengan harapan dari SMP 9 Kota Surakarta. Oke. Nah, berarti di dalam proses pembelajaran, peserta didik itu nanti kalau pandangan dengan kolaborasi yang pandangan bisa ceritakan di dalam proses pembelajaran di inovasi ini, kolaborasi yang bagaimana? Di tahun pertama. Izin menjawab Ibu. Yang pertama pastinya saya memberikan sesuai dengan judul saya tadi. Jadi anak-anak itu saya berikan pembelajaran secara berkelompok. Itu nanti mereka akan berlatih berpikir, terus berkolaborasi dengan teman-teman. Karena itu nanti pembelajaran akan saya berikan secara berkelompok-kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Begitu Ibu. Kolaborasi dengan guru mapel yang sama Pak? Jadi untuk guru olahraga ada berapa? Ada 3 guru Ibu. Jadi untuk berkolaborasi dengan guru sendiri, saya juga selalu berkomunikasi dengan para guru senior ketika kegiatan MGMPS sekolah, sehingga ini nanti akan membuat saya lebih memberikan pengetahuan luas terkait dengan pembelajaran BJUK ini. Oke, berarti nanti selama tahun pertama sampai tahun kelima selalu berkolaborasi ya untuk mewujudkan supaya SMP 9 Kota Surakarta nanti bisa tercetak anak-anak yang gemilang ya, anak-anak yang berprestasi. Begitu? Secara umum saya sudah bagus. Nanti monggo untuk segera dilanjutkan. Semoga di tahun kedua sampai dengan tahun kelima inovasi yang dengan laksanakan ini memberikan dampak yang positif di SMP Negeri 9 Kota Surakarta. Saya ucapkan tetap semangat ya, karena perjalanan kalian masih panjang ya, dan ini baru diawali dari perjalanan tahun pertama ini. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Latifah SPDMD selaku kepala sekolah sekaligus selaku mentor di angkatan satu ini. Alhamdulillah berjalan baik dan lancar sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bupati Ramadan SPD. Bahwasanya selaku guru PJOK bisa membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Tiba saatnya kita di penutup. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita berdoa berdoa sejenak semoga kegiatan seminar pada hari ini diberikan lancar dan berkah. Menurut agama dan kita masing-masing berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih atas kerjasamanya dan presentasinya dari Bapak Bupati Ramadan. Kami moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.